Pratiwi Novianti alias Teh Novi berencana melaporkan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan sekaligus juga mantan rekannya Gary Julian ke polisi. Gary yang juga bertindak sebagai kuasa hukum Teh Novi selama polemik kasus dana donasi Agus diduga melakukan tindak penggelapan uang yayasan senilai 100 juta rupiah. Aksi penggelapan tersebut diduga dilakukan setelah Gary Julian pulang dari Nusa Tenggara Timur bersama Denny Sumargo untuk membagikan bantuan kepada korban bencana alam Gunung Lewatobi. Hal itu disampaikan oleh Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang selaku kuasa hukum Teh Novi yang baru pada Rabu 23 Januari 2025. Mengenai hal itu, Teh Novi menegaskan bahwa rencana pelaporan tersebut tidak ada kaitannya dengan kebencian pribadi. Itu murni dari adanya dugaan pelanggaran dari Gary Julian. Sayangnya, Teh Novi belum ingin mengungkap SOP yang dilanggar oleh Gary Julian. Lagi-lagi, Teh Novi menegaskan bahwa ia tidak ada masalah personal apapun dengan Gary Julian. Ia hanya ingin mencari keadilan bagi yayasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kuasa hukum donatur mencabut gugatan terhadap Agus Salim. Tapi mari kita lihat guys, apakah alasan ini masuk akal? Alasan pencabutan gugatan ini konon katanya ada dua guys. Yang pertama adalah dana sudah habis karena dialihkan ke korban bencana alam di NTT. Kemudian alasan kedua adalah merasa kasihan kepada Agus yang sedang sakit, tapi kenapa harus digugat? Jadi pada dasarnya kedua alasan tersebut atas dasar kemanusiaan. Tapi guys, coba kita berpikir sedikit lebih kritis ya, apakah ini benar-benar tentang kemanusiaan ataukah sekedar membentuk narasi untuk menutupi jejak-jejak hukum? Mari kita bedah. Pertama, sebelum sidang gugatan dilaksanakan, dana yang seharusnya diperuntukkan untuk Agus justru dialihkan tanpa persetujuan ataupun putusan pengadilan. Padahal guys, dana ini kan awalnya dikumpulkan untuk pengobatannya Agus. Apakah menurut kalian ini langkah yang manusiawi? Ataukah malah mengabaikan hak seseorang yang justru sedang membutuhkan? Kedua, pencabutan gugatan dengan dalih kasihan Agus menurut saya ya tidak menghapus fakta bahwa dalam gugatan ini ada petitum yang menyebutkan Agus melakukan perbuatan melawan hukum. Jika gugatan ini dicabut tanpa putusan guys, frasa ini akan tetap melekat pada Agus meninggalkan nama baiknya tercemar di mata publik seumur hidup. Apakah ini kasihan? Di manakah rasa kemanusiaan saat mereka melabeli Agus sebagai pelaku sebelum ada keputusan hukum? Kemudian ketiga, mengatasnamakan kemanusiaan seharusnya tidak melangkahi hukum guys. Ketika dana dialihkan sebelum putusan, ketika gugatan diajukan tanpa kejelasan jumlah penggugat, lalu sekarang mau mencabut dengan alasan kasihan, ini menurut saya ya bukan lagi soal kemanusiaan. Ini tentang bagaimana hukum dipermainkan untuk kepentingan opini. Jadi guys, apakah pencabutan gugatan ini benar-benar manusiawi? Ataukah justru mempermainkan proses hukum yang sedang berjalan? Kalau menurut kalian, apakah alasan ini cukup masuk akal? Ataukah justru makin membuka kejanggalan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Ingat guys, kemanusiaan itu penting. Tapi hukum adalah penjaga keadilan. Jadi jangan sampai yang satu dijadikan alasan untuk mengorbankan yang lain. Jika berbicara tentang bagaimana ya di kemarin itu ada tontonan tentang seolah si kliennya yaitu si A atas laporan yang pernah mereka sampaikan di kepolisian menyangkut tentang dugaan penggelapan yang dilakukan oleh DS dan kawan-kawannya ya dengan cara menyalurkan uang donasi yang sebesar kurang lebih 1,3 miliar itu tadi ke NTT ya, yang dianggap mereka adalah sebuah penggelapan atau tindak pidana penggelapan yang mereka sudah melaporkan. Dan di kemarin mereka diperiksa yaitu si A ya. Jadi pemeriksaannya itu ya seolah sepertinya si pendamping atau si A-nya menganggap bahwa apa yang dia laporkan itu sudah dianggapnya terbukti secara hukum oleh karena dia sudah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi begitu kan. Jadi
pernyataan atau sikap yang terlalu percaya diri seolah menyatakan bahwa apa yang mereka laporkan itu adalah telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana penggelapan, itu adalah pernyataan atau sikap yang keliru, ya, yang tidak benar begitu. Karena apa? Dalam konteks menindaklanjuti, memang benar bahwa itu telah ditindaklanjuti, ya. Akan tetapi dalam hal apakah terbukti bahwa itu adalah penggelapan, maka itu masih jauh, ya, masih sangat jauh di saat nanti penyidik atau penyelidik menentukan bahwa itu adalah merupakan tindak pidana penggelapan atau tidak, begitu, ya. Karena setiap orang yang membuat pelaporan, ya, terhadap dianya nantinya memang akan dimintai keterangan, ya, untuk dimuat dalam BAP untuk melengkapi pelaporannya, begitu dia, ya. Jadi bukan menjadi sebuah situasi yang menganggap bahwa dengan si A kemarin itu diperiksa di BAP sebagai saksi, sebagai yang diduga sebagai korban penggelapan uang, terus merasa menyatakan diri atau percaya diri bahwa dianya telah laporannya telah terbukti secara hukum bahwa pihak DS dan kawan-kawan yang menyalurkan uang donasi tersebut ke NTT telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu gitu.